Au manduban, atau perkara yang sesuatu itu sunat. Apa itu? Katambihin tatambi imamihi idasa, mengingatkan imam yang salah itu sunnah. Iya. Wa huwa as-subhu wa awwalatal maghrib wal isya wal jum'ah wal idani. Ya. Dah. Wa idza nabahu ay asobahu wa idza nabah lan ngilikane ngenani hu ing rajul ay asobahu apa sayun suwiji-wiji fi sholati dalam salat sabbaha mongko maca tasbih sapa se rajul fayaqulu mongko ngucap sapa rajul subhanallah ing lafat subhanallah oleh maca bikos dzikri kelawan nyejo zikir fakot mongko bloko au ma'al ilami utawa ing dalem setane nyejo aweh weruh au atlaqo utawa mutlakaken sapa se rajul lam tabtul muqarabat apa salatuhu salate rajul awil i'lam utawa awaro fakot mongko bloko batalat mongko batal apa se salat. Jadi begini, kalau terjadi sesuatu di dalam salatnya orang laki-laki maka disunnahkan untuk membaca tasbih ya. Jadi kalau ada sesuatu baik itu mubah ya atau perkara yang wajib ya atau perkara yang haram ya atau perkara yang makruh dalam sholat, laki-laki sunnat membaca tasbih. Jadi membaca subhanallah itu kalau terjadi sesuatu di dalam sholat bukan hanya untuk mengingatkan imamnya saja, karena imam salah itu ya sesuatu. Kalau kita pahamnya orang-orang yang nggak ngaji, sebetulnya yus gak ikut toh, salah subhanallah lah gitu. Padahal tidak hanya itu toh. Apa contohnya? Begini, sawa'un kana mubahan ka'idni, seperti hanya mubah, ada sesuatu yang mubah, kita sholat apa, ada sesuatu apa, kok ada orang assalamualaikum nuwun ya apa itu ya, berarti cara kita mengizini subhanallah itu subhanallah gitu, jangan iya wis mlebu ya bisa ya gitu subhanallah itu namanya subhanallah itu lek lanang ya. Subhanallah itu ada sesuatu dalam sholat. Mubah itu. Ngidini sama ngidini kena gak didini kan gak apa-apa ya. Ya. Yo gak iso lek nolak. Ojo jangan gak boleh ya. Berarti sampean yang ngaji juga begitu. Berarti subhanallah oleh mlebu berarti lo gitu ya. Jadi sa'un kana bukan ka idzni fi dukhulid dar lil musta'dzan alaihi. Ya. Itu kalau sholatnya kita di tepi pintu, lek sholatnya jero buri sing klono ndek ngarep ya repot ya. Sampean musala itu biasanya kan tidak di depan ya, tapi di belakang. Oh, tamunya di depan. Assalamualaikum. Sampean subhanallah masa gitu ya. Lah ya itu sulitnya di situ ya repot ya. Kalau memang dekat sampean sholat sini kok pintunya ada di situ. Assalamualaikum. Subhanallah. Nah, niatnya tadi itu niat dzikir atau niat dzikir sambil memberitahu. Lek wong ngerti lo assalamualaikum subhanallah ngene ya. Itu berulang-ulang enggak apa-apa. Iya. Iya. Terus mana tadi? Au manduban, atau perkara yang sesuatu itu sunat. Apa itu? Katambihin tatambi imamihi idasa, mengingatkan imam yang salah itu sunnah ya. Imamnya lali ya, sik durung wae rukuk kok mau rukuk subhanallah, sunnah kita ingatkan ya.
Loh, kalau tidak kita ingatkan, kalau sunnah berarti boleh kita tidak mengingat, boleh, tapi nggak boleh ikut. Jelas itu salah, nggak boleh ikut. Ya, ya kita niat mufarokoh, ya, begitu. Ya. Atau wajiban, atau wajib kita mengingatkan itu wajib, sesuatu yang wajib harus diucapkan. Apa itu? Ka'indari a'ma aw nahwi ka ghafilin minal wuku' fi mahlakin. Ya. Atau wajib, apa itu? Kita sholat, kita kelihatan orang buta mau nyebrang, ada mobil. Mbo sholatnya pinggir rembong lek ngono ya berarti. Lah sholatnya kayak jero. Ono kayak jombo ngono ya. Ya apa yang mengingatkan? Ya. Yo tapi orangnya ya harus ngerti juga. Lek ngerti Mas sampean subhanallah ping 17 ya pancet ya. Ya itu. Loh, ini kan harus sama-sama ngajinya ya. Lah sampean subhanallah, ono wong buta mau berjalan kok depannya itu kok sungai, sumur ya. Ya apa? Subhanallah, wajib sampean itu mengingatkan. Harus subhanallah. Duh, lek gak hasil itu dalam keadaan bahaya. Sampean subhanallah kok gak mempan. Ya apa? Fa illam yahsul illa bil kalam awil fi'li al mubtil wajaba wa tabtulu sholatu bi sholat alal ashah. Jadi kalau memang ada orang dalam bahaya, ya kita mengingatkan, kita sholat mengingatkan dengan subhanallah. Kok gak ngerti-ngerti? Ya apa? Boleh kita ngomong, boleh kita langsung kita tancap gitu ya, kita tarik gitu, boleh, tapi itu batal sholatnya. Dan membatalkan seperti itu nggak apa-apa. Itu harus itu, karena itu dalam menyelamatkan nyawa, ya. 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 Au haraman, atau perkara itu haram, apa? Katambin ala qatlil insan adwanan. Jadi mengingatkan orang akan dibunuh dalam keadaan tidak bersalah. Nah, Pak ono sing rupane ono ngepung iki ya. Sing iku gak ngerti anu. Nah, kita baca salat itu kita subhanallah gitu. Ya. Itu au mukrohan ya. Atau apa ya? Mengingatkan terhadap orang yang melihat sesuatu yang dimakruhkan ya. Nah itu jadi intinya ini. Jadi kalau ada sesuatu yang terjadi dalam sholatnya orang laki-laki, maka disunnahkan membaca tasbih subhanallah. Bahkan ada yang harus tadi itu ya. Apa itu? Sesuatu bukan hanya imamnya keliru, tapi sesuatu yang terjadi seperti tadi itu ya. Kalau sementara ini paham kita dan juga saya sebelum memahami ini dulu ya tak pikir digawe ngilingno imam tok itu ya subhanallah kan itulah yang masalah, padahal itu tidak untuk tamu ya subhanallah gitu. Atau paling enggak tamu ini ngerti apa ini wiridan paling dinteni ya. Tahu ngaji ya berarti dikon lebu aku berarti iki ya. Ya syukur syukur cedek ya. Aduh, ya boleh salate nggawa mie ana sepikire subhanallah gitu ya. Fayaqul subhanallah ya. Apa? Niatnya apa? Niat zikir saja. Sudah. Atau niat zikir sama memberitahu, boleh. Niat dua. Atau mutlak, pokok subhanallah wis. Pokoknya subhanallah. Niat pokoknya subhanallah aku. Nah gitu, enggak apa-apa. Tapi kalau niat memberitahu saja, batal sholatnya. Jadi niatnya baca subhanallah itu satu, yang tidak membatalkan itu niat zikir. Dua, niat zikir dan memberitahu. Tiga, tidak niat apa-apa. Wis pokoknya baca. Tapi yang satu membatalkan, apa itu? Niat mengingatkan orang. Batal sholatnya. Nah itu berarti kalau orang perempuan ya apa nanti itu ya wal mar'atu nanti itu ya sudah. Wa auratur rajuli utai aurate wong lanang
iku ma perkara baina surati ing dalem antarane udele rajul warubati lan dengkuli rajul. Amma huma anapun utawi surah warubba iku falaisa mongko arana apa surah warubba iku minar aurati saking aurat walama lan ora perkara fauqahuma ing dalem jabane udel lan dengkul. Jadi auratnya orang laki-laki itu tidak sama dengan auratnya perempuan. Auratnya laki-laki di dalam sholat, sekali lagi, auratnya orang laki-laki di dalam sholat. Karena aurat itu, baik perempuan atau laki-laki, ada di dalam sholat, ada berkumpul bersama ini, itu, dan seterusnya. Itu lain-lain. Auratnya laki-laki, orang laki-laki di dalam sholat, itu tempat, anggota, badan antara pusar dan lutut. Lutut dan pusar itu bukan aurat. Jadi kalau kita bisa ngepres, present, nggak apa-apa ya. Iso sama nutupi apa aurat dipres udele ambek dengkule ya bisa. Loh kalau seperti itu, maka oleh karena kita tidak bisa sempurna menutup aurat, kalau tidak kita tutup, ya harus nutup juga. Sebetulnya hukum asalnya pusar dan lutut itu bukan aurat. Ingat loh ya ke belakang, seperti yang sudah saya sering sampaikan. Jadi pusar ke bawah, ke belakang, bukan depan toh. Makanya biasanya ini pemuda-pemuda ya rek nom-nom itu ya, itu sholatnya biasanya nggak pakai sarung, pakai celana, pakai kaos, ya nggak apa-apa, pokok nutup aurat ya sudah. Ketika kita berdiri ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lah kita rukuk, sujud, belakangnya narik. Nah, kalau yang kelihatan itu masih ada di atasnya, kayak lurusnya atasnya apa ya, pusar, geger berarti yang kelihatannya nggak apa-apa. Tapi kalau ada di pas lurusnya udel meningsor, artinya non sewu, kadang kelihatan celana dalamnya ya nggak apa-apa, mau celana dalam masih tertutup. Tapi kalau sudah nggak ada celana dalamnya, kok kelihatan termasuk bawahnya pusar, ya batal sholatnya, kelihatan aurat itu ya, auratnya batal. Ketika rukuk ini narik kaosnya ya. Hati-hati kalau sholat dengan kaosan itu kaosan saja ya. Karena ketika rukuk gini kan kaos itu biasanya kan nggak lombor ya. Ya yang ngepres kan kaos lombor kayak jubah kok ya. Lah itu. Sampean kaosan soalan, celonoan, tevis katakanlah, sudah. Atau kita masukkan kadang. Itu berdiri nggak apa-apa. Lah ketika rukuk mulai narik, apalagi sujud, yang belakang narik kelihatan. Kalau yang kelihatan itu termasuk di udel ke bawah, ya, bukan udel ke atas, ya, lurusnya udel ke bawah, maka itu termasuk aurat, berarti kebukanya aurat. Kalau kita tahu harus segera ditutupi, dan ditarik ini, ya, itu. Nah, itu auratnya laki-laki. Ini bedanya laki-laki. Kalau laki-laki seperti itu, ya. Kalau perempuan nanti, ya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki seperti tadi itu. Ada yang ditanyakan? Sampun, sudah. Sampun.